membuat ya, sebutnya silah memberdayakan jurnalisme warga tuh termasuk mahasiswa siapapun ya, bagaimana memberdayakan kewirausahaan dan memberdayakan etika informasi. Nah ini yang penting. Artinya apa? Artinya kita akan memanfaatkan sekecil apapun ya, dan memfilter sebesar apapun beberapa data yang masuk ke kita secara digital. Nah, literasi itu selalu ini literasi itu. Literasi itulah kemampuan kita untuk menggunakan segenap potensi ya, dan skill yang dimiliki. Ini menurut Education Development Center. Keduanya adalah untuk menciptakan individu yang mampu menerapkan keahlian yang dimiliki dalam hidup. Nah, termasuk membuat media. Jadi bagaimana memanfaatkan atau membuat media berbasis literasi digital. Ya, ini ya menerapkan keahlian. Jadi kita punya keahlian sedikit atau banyak. Nah, dan dengan menggunakan literasi ini kita sedang ciptakan individu atau orang secara pribadi yang mampu menerapkan keahlian. Nah, ini ada problemnya gimana cara men-tracernya. Nah, ini literasi itu intinya ini. Literasi data, literasi teknologi, literasi manusia. Nah, ini. Jadi intinya literasi itu ada. Kalau literasi data ini terkait dengan big data. Kalau literasi teknologi ini termasuk coding, ya di antaranya yang membuat media itu artificial intelligence, engineering principle atau prinsip engineering. Nah ini media itu di sini, di literasi teknologi, gitu. Sedangkan di literasi manusianya, humanitis, komunikasi dan desain. Nah kalau misalnya yang sudah dibuat misalnya kemarin buat apa Canva untuk pembelajaran. Artinya kita mengkombinasikan antara literasi teknologi dan literasi manusia. Nah, tinggal ini aja dibidik di sini. Yang kita mau bangun itu apa? Berarti literasi teknologi dan literasi manusia. Gitu. Atau nanti ada juga kemungkinannya literasi data dengan literasi manusia. Tergantung kita mengkombinasikannya. Artinya apa? Kita akan bicara atau akan mengkomunikasikan sesuatu itu berbasis data. Gitu. Itulah kelebihannya orang yang berpendidikan. Jadi ini kombinasi atau ketiga-tiganya gitu. Nah, yang media itu adalah ini literasi teknologi dan literasi manusia. Literasi manusia juga hanya satu terkait dengan AI, komunikasi dan desain. Jadi tidak hanya mendesain media itu. Kita ini sedang mengkomunikasikan sesuatu secara desain dengan ini prinsip engineering dan media interaktif sebutnya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Saya melihat, oh begini ya cara buatnya. Berarti dari sini nih, dasarnya belum paham. Jadi sebenarnya buat media, bukan untuk saudara kan, untuk anak-anak. Supaya apa? Supaya yang itu untuk mempermudah. Munculnya media itu untuk mempermudah. Gitu. Jadi ini literasi sebutnya. Nah sekarang literasi data, nah dalam menguasai komputer. Nah jadi terkait dengan literasi data dan literasi teknologi itu cuma satu saja. Kan kita sekarang kenal dengan 6C ya, 6C, C ya, 6C. Nah, kemampuan komputasi itu di sini literasi data, literasi teknologi hanya satu kemampuannya, kemampuan komputasi. Jadi apapun yang dibuat, saudara sekarang sedang membuat engineering atau prinsip engineering ya di sini, atau sedang membuat coding atau artificial intelligence.
media. Berarti kan harus menguasai komputernya. Gitu. Tapi manakala kita bicara literasi manusia, nah sudah nanti bisa apa? Komunikasi dan desain. Nah berarti muncul apa? Di sinilah harus muncullah kreatif, harus kritis, gitu kan? Nah di sini ada arah compassion. Jadi literasi manusia dan experiential learningnya di sini ada 5. Jadi dari 6C ini, 6C ini hanya satu C di literasi data dan literasi teknologi. Sedangkan 5C lainnya literasi manusia dan experience learning. Nah ini yang mungkin belum dipahami. Kenapa kita buat media itu buat apa? Buat media itu tadinya kan menumbuhkan rasa kreativitas baik bagi kita sebagai pembuatnya maupun bagi siswa sebagai pembelajarnya. Sehingga nanti muncul kan kreativitas. Dengan kreativitas supaya apa? Muncul kritis, ya, berpikir tinggi. Nah, ya nanti bisa berkolaborasi, mampu mengkomunikasikannya dan ada arahnya apa? Ya, tujuan pembelajaran itu mengapain? Gitu. Jadi compassion. Gitu. Itu nanti harus saya sampaikan ini. Nah, sekarang ya sebenarnya saya ambilkan dari taksonomi Bloom, ya, dalam itu kan ada 6 level, ya kan, level 1, level 2, level 3, level 4 sampai level 6. Nah dalam taksonomi itu ada istilah mengingat, ya kan, memahami, ya, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan kreativitas, creating. Jadi remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. Nah, saudara ada di sini sedang membuat sesuatu kreatif, berarti di level 6. Kan gitu kan? Kan membuat media. Berarti kita ada di level 6. Apa ujungnya? Produk gitu. Tapi yang baru di produk something new gitu. Harus ketemu new-nya gitu. Kebaruannya harus ketemu. Namanya kreatif. Gitu. Nah, sekarang sudah tuh ada di sini. Bukan lagi apalagi level 1, level 5 juga lewat. Nah, nanti misalnya dalam membuat tesis atau tugas akhir. Nah, kalau sudah misalnya nanti tugas akhirnya kreativitas di sini, mengembangkan media, ya, R&D, research and development, di level 6 dia. Maka ujungnya produk. Gitu. Tapi produknya harus berbeda, harus muncul kebaruan. Namanya something new. Gitu. Nah, kalau misalnya hanya mengevaluasi hasil belajar apa ini segala macam, eh, aktivitas dan sebagainya, berarti hanya menjustifikasi, ya. Jadi di sini outputnya nih. Nah, kalau remembering, ya hanya ini aja, hanya fakta dan konsep dasar, basic konsep. Kan kalau memahami explain, ya explain ide aja atau konsep aja kan. Hal aplikasi hanya menggunakan informasi untuk situasi yang baru, nah, untuk menjawab pertanyaan atau penyelesaian masalah. Jadi kalau hanya menyelesaikan masalah, ya ini hanya aplikasi saja. Gitu. Analyzing, ya hanya informasi untuk menunjukkan hubungan. Nah, sini Bapak Ibu kelihatan nih. Jadi kalau nanti risetnya analyzing, ya hanya untuk mengetahui hubungan atau case, ya, dan koneksinya. Nah, sekarang di media itu di sini. Nah, ini literasi digital dan taksonomi digital. Nah, ini sekarang saudara ada di sini, di creating, maka munculnya produk. Gitu. Tapi hati-hati, produknya harus new, harus ada yang baru, ya.
gitu. Makanya saya kan oke lah sudah bisa apa itu membuat atau menggunakan Canva. Itu kan baru menggunakan, kreatifnya belum ketemu. Itu. Jadi baru di level 3 applying. Jadi kalau cuma hanya menggunakan saja, ya itu berarti baru applying. Tuh, tuh gitu. Belum nyampe ke kreatif. Kalau cuma sudah hanya menggunakan Canva untuk ini berarti belum kreatif itu. Belum dinyatakan R&D, itu baru aplikasi. Itu. Udah mulai kebayang. Halo? Sudah, Prof. Jadi selama ini jangan bilang R&D. Kalau cuman satu satu model ya media, misalnya kamu membuat ini dengan media, menyebutnya R&D ya bukan R&D, hanya mengaplikasikan saja. Gitu. Kecuali ya di media itu ditambahkan menu baru itu sampai kelihatannya smooth istilah saya itu. Nah, muncul namanya new-nya harus ketemu gitu. Kalau cuman mengaplikasikan ya level 3 itu. Kalau level 3 ya belum R&D gitu. Tapi kalau sudah kreatif ya baru muncullah R&D. Itu ya. Jadi sudah ini kemarin itu baru ini aja, baru mengaplikasikan Canva itu atau Frigi, baru menggunakan ini, itu level 3 atau mungkin baru memahami gitu, gitu ya, understanding. Tapi sekarang udah lewat lah kalau understanding. Kita berada di sini. Nah, baru berada di level 3. Makanya ujungnya apa? Menggunakan informasi yang baru untuk dalam situasi yang baru, untuk menjawab pertanyaan atau penyelesaian masalah. Misalnya ada masalah apa? Hasil belajar segala macam. Nah, itu berarti kan di aplikasi itu. Sekarang big data ya ada berasa kirimnya filenya ke Hesti ya. Kamu baca aja lah berapa pendapat. Tapi intinya di sini. Nah, dalam big data itu ada 5 V ya. Volume, size, variety, size, dan value. Gitu. Hati-hati, lima-limanya itu menjadi satu kesatuan. Tuh, lima-limanya itu. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kalau yang sekarang rame itu, berdasarkan big data, sekian gitu ya. Pak Baban tuh yang ngomong misalnya. Pak Baban nih dukung calon kepala desa itu. Wah, sekian masyarakat mendukung. Itu baru bicara volume itu. Hanya volumenya saja. Hanya satu V saja. Nah, yang repot adalah di varietasnya, variannya. Nah, ini sudah bicara bahwa data yang dimaksud itu adalah dia heterogen. Itu. Kalau hetero berarti banyak pendapat di situ, muncul pro kontra. Gitu. Mungkin banyak data yang masuk. Tapi karena varian bisa bermacam-macam pendapatnya. Nah, itu sebutnya varian. Nah, sekarang dalam pendekatannya, lihat sekarang. Ada sebut dengan analyze. Ya. Nah, sini udah all data ya. Itu. Nah, ini. Nah, tradisional pendekatan tertentu ini. Jadi kalau misalnya sekarang nih, masih ada juga di dosen juga. Bahwa untuk menjawab itu harus ketemu hipotesisnya dulu. Itu pendekatan lama, itu traditional approach sebenarnya. Jadi kalau berdasarkan teori lama, mesti ketemu hipotesis dulu, ya kan? Muncul pertanyaan, ada data, baru dijawab. Tuh, itu yang cara lama itu. Tapi kalau yang berdasarkan big data kebalik,
data dulu. Muncul data, kita punya data, ya nanti saudara buat judul tuh ya harus ketemu datanya seperti apa, kira-kira tergambar lah. Ada data, data itu dieksplor ya, dieksplorasi, terus dihubungkan, dikorelasikan, baru bisa insight di sini. Nah ini agak beda. Di sini data di langkah ketiga, di sini di big data langkah pertama. Kebedaannya. Jadi lompat. Berarti ini menunjukkan ke mana? Ini menunjukkan ke kreatif. Nah, kenapa? Ada istilah eksplorasi di sini. Terus dihubungkan. Nanti mendapatkan sesuatu. Gitu. Tapi bukan answer, tapi insight. Ya. Nah, sekarang gimana penelusuran sumber data itu? Nah, sekarang penelusurannya lihat. Nah, secara digital. Nah, jadi Anda kalau misalnya kamu buat sesuatu, ada yang harus ditelusuri, di tracer sebetulnya. Sumbernya itu. Bisa buku, bisa jurnal. Kalau misalnya apa itu eh, ambil dari buku misalnya. Nih saya ambil aja nih dari buku nih. Nah ini ya, google.com. Ini saya stop dulu lah. Nah, saya lihat bedanya. Ini Google ya. Betul? Lihat, kelihatan nggak? Belum ya? Belum, Prof. Hah? Belum. Nah, kelihatan nggak? Iya, Bapak. Kita ke situ aja, Pak ya? Jelas, kelihatan. Google, gitu. Ada Google, Pak Oban. Ada, Prof. Ada, Prof. Ya, Ada. Nggak ada, Prof. Ada. sekarang saya buat begini. Jadi ini. Lihat bedanya. Nah, ini kelihatan dah? Halo? Ya, Google Buku. Nah, bedanya nih. Ini ada buku di sini. Nah, ya. Ini nanti saudara bisa nulis buku apa saja yang diperlukan. Kalau ini kan hanya Google saja tuh. Google aja kan. Nah, ini namanya Google Buku. Tuh. Ya nggak? Oke, sekarang saya mau bentar nyari yang lain lagi. Di e-book. Nah, ini. Ini saya cari lagi ke sini. Nah, sudah kelihatan 3 model, Pak Ibu? Terlihat? Ada, Bapak. Ada, Prof. Kelihatan. Jadi ada beda tuh. Nah, ini ada freeebook.net, terus freeebook.net, terus Google Buku, ya kan? Nah, ini Google biasa. Nah, kita akan cari buku secara digital. Tuh, misalnya buku apa nih? Soal maunya buku apa? Takut disangka saya ini. Siapa yang ngomong? Buku apa maunya? Yang tentang R&D, Prof. Hah?
yang tentang RNI itu, referensi. Kenapa? Tentang apa? Buku yang membahas Buku tentang apa? Ngomong aja ke saya. Nggak usah ragu-ragu. Buku apa? Kamu maunya buku apa? Tentang metode penelitian, Prof. Ya, metode penelitian. Apa lah? Si Holisah nih kan? Buku metode penelitian. Buku semua nih. Buku tuh semua tuh. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, penelitian gabungan. Metode penelitian. Semua buku. Tuh. Tinggal kamu searching saja tuh. Tuh, buku semua. Ada berapa ini? Sampai 10 pilihannya tuh. Aplikasi metode penelitian. Bukunya baru-baru. Ya. Nah, di sini ada kemungkinan kamu beli. Tuh. Kadang cari dari sini. Nah, free ebook. Nah, buat lagi di sini metode penelitian. Tuh. Ini free. Tapi bentuknya ebook. Nyari dia. Tuh bukunya tuh. Tuh, bukunya. Semua buku di sini. tipe. Free ini. Nah, baru kamu tuh ngomong basisnya buku. Tidak asal omong. Itu yang membedakan kamu sudah belajar atau belum. Itu. Ya. Tuh. Jadi sekarang misalnya. Apa itu? Polisah. Berapa Ya, isi Prof. kuota per bulan? 450. Sebulan? Iya. Mahal banget kamu. Jadi 450.000 sebulan. Oh, saya aja cuma 35.000 sebulan. Kamu banyak duit Pakai berarti. wifi, Prof. Kepake sekeluarga. Oh, berarti dengan wifi namanya. Ya, maksudnya di HP berapa di HP? Kalau pergi-pergi. Di HP Kuota 100.000. Tuh, kemana berarti mahalan kamu. Uangnya banyakkan kamu daripada saya. Saya tuh paling mahal Amin. 53.000. Pakai Ya, simpati itu paling murah, Prof. iya itulah paling murah. Saya tuh ambil yang paling murah. Dengan begitu kamu dapat apa? Cuma dapat WA doang, main YouTube gitu. Nah, coba kamu ganti menjadi buku. Kamu searching buku satu hari satu. Kalau harga buku itu 50.000, 30 hari berapa? Hah? 1,5 juta. Jadi kuota kamu keganti tuh. Ini ngebuang duit. Free. Ya kalau buku di situ harganya 50.000, 100.000, keganti tuh duit kamu. Itu, itu mesti kreatif. Nanti lagi jangan habis pakai YouTubean tuh. Ya, tadi dengan buku nih. Ya ini. Nah, sekarang saya nyari lagi yang Get. Ya. Nah, apa nama juga belum tahu ya, Polisa. Nah, sekarang saya pakai yang ini. Nah, oke, ini juga buku juga sama tuh. Ya, Get Free Ebook. Nah, tinggal kamu cari saja kan. Mau nyari apa? Buku. Cari sini tuh. Semua buku ada. Oh, ya, cari namanya Get Free Ebook. Oh, sini. Cari. Nah, itu buku. Nah, sekarang gimana kalau jurnal? Lihat sekarang. Jurnal. Kamu nyari jurnal. Yang paling gampang dari sini.
Google Scholar. Apalah cara cepat aja hari ini saya ngajarnya. Ya. Oke. Lihat bedanya. Ya. Ini Google Cendekia. Yang ini tadi Google buku kan? Nah, ini Google biasa. Oh, bedanya tuh. Ini Google aja kan. Udah kelihatan beda? Nah, ini Google Cendekia. Nah, ini cari jurnal. Nah, sekarang kamu mau nyari jurnal apa? Sok ngomong. Mau nyari jurnal apa? Pengembangan konten pembelajaran, Prof. Apa? Pembelajaran. Pembelajaran apa? Pembelajaran aja gitu ya. Pembelajaran. Apa banyak tuh? Kreatif, IPA, fisika. Apa? Pembelajaran apa? Pembelajaran, Spesifik. Hah? ya boleh, Prof. Pembelajaran apa? Fisika. Pembelajaran fisika. Nah, Hesti ini berarti ini ya. Nah, tuh jurnal semua tuh. Nah, sekarang kamu batasi, pakai ada sini rentang nih. Rentang khusus. Kamu buat kan harus 5 tahun. Berapa? 2017. Iya, Berapa? 2022. Nah, kan 5 tahun kan? Telusuri. Tuh. Ini jurnalnya semua. Nah, ini PDF-nya semua tuh. Gitu. Karena susah kan? Nah, itu baru dari literasi. Nah, ini lewat buku. Ya. Nah, sekarang misalnya dari DOAJ sini. Nah, ini yang umum nih. Kopi. Kopi-kopi aja, nggak ada masalah. DOAJ. Nah. Tuh. Search, jurnal, artikel lah, artikel. Nah, ini artikelnya. Artikel kamu mesti kan sini. Mau artikel apa? Sininya. All file. Kamu buat sini apa? Ya, misalnya apa? Learning of learning of fisik ini tuh. Tuh. Semuanya jurnal, artikel tuh. Tuh. Jadi ini dari jurnal yang punya DOAJ. Ya. Tuh, caranya gitu. Gampang tuh. Itu keyword yang diketikin Inggris ya, Pak? Inggris Indonesia boleh. Kenapa kamu dengan Inggris? Ya nggak apa-apa. Kasih aja dulu kalau nggak bisa bahasa Inggrisnya. Itu kalau misalnya yang DOAJ boleh Inggris boleh Indonesia. Tadi kan saya coba versi 2. Misalnya pembelajaran fisika, yang satunya learning of fisik. Cari biar kaya. Jadi nanti pengetahuan kita tuh ngomongnya itu bukan keinget. Inget jambu, ngomong jambu. Inget jambe, ngomong jambe. Kan kacau kalau berpikir begitu. Jadi pakai apa? Basisnya apa? Basisnya itu data, referen. Ya, makanya dalam menulis artikel atau apapun selalu ada namanya daftar pustaka.
Supaya apa? Kita diikat tuh, diarahkan, confession which references, itu sebutnya. Ya, kita diarahkan dengan referensi, oh ini. Jadi yang kita nyatakan tuh basisnya ada. Itulah yang membedakan kamu S1, S2, S3. Nah, semakin banyak yang dibaca, semakin bagus tuh kalimatnya. Semakin bagus referensinya. Caranya ambil sama saja. Mau S1, mau S2, mau S3. Sama aja. Itu. Ini saya ajarkan di S1 tuh, di anak bimbingan saya itu. Ya, nanti kamu kalau mau belajar sama anak bimbingan saya tuh, cara men-tracer buku ini. S1 tuh. S1 fisika tuh, SD tuh. Tuh. Saya ajarkan tuh. Sebelum dibimbing terus tahu dulu, kalau saya harus tahu dulu bagaimana cara men-tracer buku. Cara men-tracer jurnal. Semuanya apa? Berbasis digital. Itu. Jangan beli, udah nggak musim sekarang beli buku, ngapain? Beli kuota sekarang. Itu. Beli internet, bukan beli HP ya, beli internet, beli kuota. Gitu. Nah, sekarang apa yang dibeli itu? Kita mesti kritis di sini. Nah, ini di sini harus kreatif. Masa uang dibuang begitu aja 100.000 sebulan? Cuman mau dapat terima WA dari si Baban. Halo, Holisa. Cuman begitu doang, ngapain 100.000? Mahal banget kan? Gitu. Jadi manfaatkan untuk dapat buku, untuk dapat jurnal. Gitu. Kalau cuman WA-WA-an ngapain? Ya saya tanya Hesti itu. Dia banyak tulisannya. Saya jawabnya sedikit biar irit WA-nya kan? Gitu. Benar, cuma iya. Biar irit kuotanya. Karena mau saya pakai kuota saya buat cari buku, cari jurnal gitu, secara digital. Itu. Ya bukan apa-apa. Saya nggak bisa nulis banyak, Hesti, bukan apa-apa sih. Kamu kan banyak tuh tulisannya. Saya nggak bisa gitu. Saya nggak punya vocab untuk nulis banyak itu. Iya, Jadi Prof. cukupnya iya gitu. Nanti saya kirim, selesai. Daring harusnya daring gitu aja kan. Cepet jawabnya. Orang yang itu yang ditanya kan. Gitu. Iya benar. Ya. Oke, jangan habis buat 100.000 untuk hanya WA-an dengan Baban ya. Polisa cari dengan yang lain. Oke. Nah, itu untuk nyari buku dan apa tuh? Jurnal. Baru nanti kamu akan ketemu membuat media apa. Jadi sekarang itu kamu tuh bukan pada kreatif, baru pada level apa? Level apa tadi? Up, fly. Fly. Iya, baru level 3. Jadi belum R&D. Ada media, Canva, Frezi dan sebagainya, kamu gunakan. Berarti kan hanya mengaplikasikan kan? Berarti level 3. Gitu. R&D bukan, ya bukan R&D. Gampang tuh, riset tuh begitu. Riset itu. Berarti apa outputnya dia? Outputnya hanya apa itu? Hanya mengaplikasikan kan? Di bawah justifikasi kan? Gitu. Belum, masih di bawah analisis. Itu. Jadi saat nulis itu begitu, harus terarah. Kamu buat media harus terarah. Nanti kalau udah tahu mau begini baru tuh, aduh saya tuh pengennya kreatif gitu. Dari media ini untuk materi ini pakai media ini, kok hanya sampai di aplikasi. Saya maunya sampai pada tingkat kreatif. Berarti di media itu harus kamu ubah sedikit supaya muncul new-nya, ya kan? Itu produk something new itu harus muncul tuh, makanya harus diubah. Apa yang diubah? Ditambahin video, dikolaborasikan video dengan ini, itu namanya mengubah. Itu yang saya maksud tuh itu. Kalau cuma aplikasi-aplikasi jangan dengan saya lah, dengan dosen lain lah, nggak menarik saya ngajar-ngajar kalau cuma aplikasi-aplikasi gitu. Tapi kalau misalnya kamu ambil, ubah menunya sedikit, tambahi gambarnya, kombinasikan, dikompilasi.
Nah, itu udah ketemu product something new. Nah, baru namanya creating. Itu. Nah, kemarin kita lihat adalah yang sedikit masuk ke creating, tapi belum creating, baru mau masuk, baru assalamualaikum, belum duduk itu, belum dipersilahkan duduk, baru assalamualaikum, ketok-ketok assalamualaikum aja, belum dijawab tuh assalamualaikumnya juga, ya, belum dipersilahkan duduk. Kalau kamu sudah dipersilahkan duduk, itu sudah masuk ke creating, gitu. Tapi kalau kamu sudah silakan duduk, silakan minum, silakan makan, nah itu kamu udah kreativitas namanya. Ada tasnya di situ. Itu bukan hanya creating, tapi muncul kreativitas. Itu. Kalau terus muncul apa? Muncul produktivitas. Jadi kalau creating munculnya produktif, produk. Kalau kreativitas munculnya produktivitas. Beda tuh. Artinya ada beberapa produk. Untuk kalimat tuh begitu. Ini kok enak aja ngomong produktivitas, kreativitas aja belum, creating aja belum, kasarnya suruh duduk aja belum, baru assalamualaikum aja kamu. Itu pun juga assalamualaikumnya belum dijawab. Kalau kamu ketok-ketok terus, sayanya belum jawab. Assalamualaikum, wah bahaya juga kalau assalamualaikum kan, kalau tidak jawab durhaka kan, kalau nggak dengar, kalau kedengeran. Itulah cara kita tuh mancing supaya orang jawab. Kalau cuma diketok-ketok kan diam aja. Pijit belnya diamin aja. Assalamualaikum, otomatis kedengar. Gak dijawab, dosa, selesai sudah. Oh berarti ada orangnya. Itu strategi tuh. Makanya hebat, Islam tuh di situ. Cuman kamu ketok-ketok mah benar aja. Kamu ketok-ketok benar aja. Tapi kalau udah assalamualaikum, Hesti misalnya, assalamualaikum. Saya wajib jawab tuh, karena dia assalamualaikum. Cuman bagaimana kabarnya? Udah selesai, nggak usah dijawab lah yang gitu-gitu. Karena nggak ada salamnya ini, gitu. Tapi assalamualaikum saya kebaca, harus saya jawab, nggak dijawab, dosa saya. Nah itulah hebatnya si Hesti itu kalau ke saya. Setelah assalamualaikum dulu, otomatis saya jawab tuh, walaupun cepet jawabannya, ya. Karena kalau jawab dosa, tuh. Nah, itu strateginya Hesti itu, pakai assalamualaikum. Kalau cuma gimana kabarnya ini ya udahlah, baca aja, selesai sudah. Itu nggak dijawab juga nggak dosa. Itu. Tapi assalamualaikum harus jawab. Nah itu. Ya. Oke, saya kembali ke slide saya. Udah ada ini. Oke. Nah, ini kan buku, tadi jurnal kan? Google Scholar sampai ke sini, PubMed Central, PWSR ya, kamu cari aja nanti sendiri. Nah, sekarang gimana cara nyimpan itu? Nyimpan buku atau reference. Nah, kamu mungkin hanya satu, namanya referensi manajemen software itu ada beberapa software untuk mengelola referensi. Nah, ini ya, ada Mendeley, ada EndNote. Nah, ini sampai 28 tuh. Tuh, ya. Sampai 28. Ada 28 software untuk mengelola referensi. Itu. Saya tutup lagi nih. Oke. Jadi tadi ketemu tuh bukunya, referensinya. Sekarang kamu kelola, ada namanya RMS, ya. RMS itu apa, Bu Yani? RMS itu apa RMS? Bukan remes ya, bukan remes. Berarti ini apa? Referensi manajemen software. Jadi ada 28 software untuk mengelola referensi. Jadi tidak hanya Mendeley. Selama ini kita Mendeley aja kan? Mendeley. Ada Mendeley, ada Zotero. Ada satu jurnal dia mesti menggunakan EndNote atau menggunakan aplikasi lain. Pokoknya ada 28 yang sekarang udah berkembang. Tuh. Kalau bisa kuasai. Tuh.
minimal Mendeley. Sekarang itu kan baru Mendeley-nya Mendeley for desktop. Itu yang disarankan. Itu semuanya ngelola Mendeley. Sudah bisa Mendeley-nya, Polisa? Nggak Sudah bisa sempat belajar, Prof. Berarti Di semester sudah sempat belajar, kemarin. berarti bisa enggak? Yang saya tanya bisa enggak gitu aja. Bukan sudah sempat belajar. Baban kamu bisa? Insya Allah. Belum Ini Pak, tanya belum. insya Allah saya. Itu aja. Belum. Sudah atau belum aja, nggak ada insya Allah. Ini bukan pertanyaan agama. Oh. Ya. Kalau Jadi, bilang cukup kamu- sudah, ternyata masih belum sempurna, tak kabur, Prof. Saya kan bukan bicara takabur, sudah atau belum gitu saja kan. Oh, iya. Jangan dikaitkan saya ke sana sini. Yang saya tanya sudah bisa belum? Kalau sudah ya sudah, kalau belum ya belum. Itu aja. Kan sudah belajar tuh. Kalau belum bisa saya ajarin biar cepet kan. Pokoknya Oh, hari ya, pertemuan hari ini saya ngajarin itu. Berikutnya kamu buat sendiri. Cari sendiri. Nanti PPT-nya saya kasih ke Hesti. Kamu cari. Kamu perlu buku apa? Kamu perlu jurnal apa? Kamu perlu artikel apa? Cari. Kalau kamu sudah begitu berarti bacaannya sama dengan saya. Ya, sama. Tinggal apa yang kamu baca, apa yang saya baca, enggak gitu aja kesalahan di situ. Ya, Ibu Nuke. Nuke ini kalau teman saya laki-laki nih, ini kok perempuan di sini. Ini Nuke Pirji. Saya nggak bisa baca kamu ini, Pirji atau Pirgie? Pirgie Angela Rossi. Nuke Virgia Angela Rossi, Pak. Oh gitu. Saya nggak bisa bacanya. Soalnya nama saya sederhanakan Yayat Ruhiyat gitu ya. Hesti Agustin. Hesti Gustini kan enak bacanya. Kalau nama kamu susah. Yang gampang tuh Holisah. Holisah yang gampang bacanya ya. Oke. Sekarang saya mau ajarin kamu ulang Mendeley. Mendeley ya. Holisah. Oke. Oke, Prof. Mendeley. Mana Mendeley di saya nih? Mendeley. Nah, saya udah buka Mendeley nih. Nah, inilah kira-kira Mendeley-nya ya. Oke. Udah lihat Mendeley? Sudah, Prof. Oh, banyak banget, Prof. Sekarang lihat coba. Nah, saya buat coba. Lihat kan coba kan? Ya, ada, Prof. Ya. Coba aja. Kita mau pakai yang coba. Nah, sekarang nih ada dua caranya. Kamu cara nyimpen tuh di bawah file. Lihat nggak di bawah file nih? Ada gambar apa ini? Ada di bawah file ada add. Di atasnya ada gambar ini. Kamu lihat nggak ini? Ya, ada, Nah. Prof. Lihat, Prof. Nah, itu artinya kita mau ngambil file dari apa itu? PC yang tersimpan. PC, ya kan? Dari PC. Nah, terserah apa saja yang dari PC adanya. Saya mau ambil oke. Oh, udah berarti.
Oke, saya mau ambil data banjir Kota Serang. Nah, ini misalnya. Ya, saya ambil dari ini. Terus sekarang ini saya stop dulu. Stop share. Saya ambil dari sini. Yang publikasi tadi. Nih, PDF saya ambil nih. PDF. Sorry. Apa ya? Jalan deh mbak di biar bahaya loh tangga gitu. Dipegangin aja teteh mundur. Nah, pijitin yang tadi teh jempol sama telunjuk. Saya mengambil file dari ini tadi ya. Pakai es teh coba tuh di kompres. Nah ini, udah lihat nih. Di gusinya di pinggir dan di luar. Sudah, Prof. Google cendekia. Nah, ya, saya mau ambil file ini tadi. Nih, UNES, pembelajaran berbasis proyek, nih. Tuh. Oke. Nah, itulah kira-kira cukuplah. Tadi saya udah download 1 ya. Berarti ini ambil 2. Oke, sekarang yang udah di-download tadi kita lihat. Nah, ini. Nah. Ini ya. Model pembelajaran berbasis proyek. Ya enggak? Ya, ada, Prof. KIP Jember. Ya kan? Yang satunya ini. Ini Science Education Journal. Nah, enaknya nih kalau kamu nanti nyari yang ada doi. Cara carinya, ya. Cara cari itu yang ada doi-nya. Tahu nggak doi? Polisa. Yang ada doi-nya ya. Doi itu kalau bahasa Cilegon apa tuh Helsa? Tuh Hesti. Aduh, Prof, aku bukan orang Doi. Cilegon. Kalau bahasa Jawa Salangnya apa tuh? Doi apa doi? Doi. Digital Object Doi. Identifier ya, Prof. Ya, itu bahasa kerennya. Bahasa pababannya apa tuh? Pacar kan? Doi-nya Pacar. mana kan gitu kan ya. Iya, Prof. Nah, jadi ya cari yang ada doi-nya, yang ada pacarnya. Jadi nanti artikelnya cari yang ada doi-nya. Biar gampang. Nih, ini kan ada doi-nya nih. Ya, ada doi-nya nih, ya kan? Doinya orang, nggak? Prof. Nah, ini doi-nya nih. Kamu copy aja. Copy. Nggak usah di save-save segala macam. Nah, copy sini aja. Udah kelihatan belum? Udah, Prof. Udah. Nah, copy aja. Udah, close. Ya nggak? Close. Saya balik lagi ke Mendeley tadi. Mendeley. Mana Mas Mendeley ini? Harus ketemu lagi Mendeley-nya nih. Inilah belajarnya harus begini nih. Klik sana, klik sini. Mendeley. Nah, ini Mendeley. Oke. Nggak ada Mendeley-nya? Kelihatan? Melisa? Ada, Prof. Oke. Nah, saya mau ambil yang tadi. Ambilnya dari panah ini. Panah kecil nih. Mana? Udah kelihatan? Sudah. Ada nggak? Ambil sama kamu add entry manual. Nah, kelihatan ini. Nah, ini namanya doi. Nah, doi sini kamu paste yang tadi. Oh, ada di sini muter nih mikroskop. Nah, klik aja sini, muter dia. Nah, ada langsung save.
Tuh, ada. Langsung ke sini nempel tuh. Tuh, pengembangan model pembelajaran fisika berbasis problem based learning untuk meningkatkan kemampuan dan seterusnya. Ya, tuh. Sini juga sama. Tuh, data bencana, analisis periode ulang. Nah, kira-kira gini. Nah, distribution semantik teori. Kira-kira gini. Ah, fisika kuantum. Tuh. Sekarang misalnya. Nah, ini tulisannya di sini harus gini. Tuh. Berarti semantik. Full kita semua kan? Tuh. Periode ulang harus kita semua udah. Udah oke nih. Data bencana udah. Ini juga udah oke. Nah, ini diganti. Ini harus huruf kecil. Modul pembelajaran fisika berbasisnya huruf kecil. Ubah dulu. Berbasis. Nah, berbasis problem based learning untuk meningkatkan kemampuan. Nah, pemecahan masalah fisika. Oke, tuh. Ya, oke tuh. Ya. Nah, sudah kelihatan Pak. Nih, saya sekalian mengingatkan Holisah ini supaya bisa nih. Nah, sekarang nih saya buatnya gini. Nah, log ya, copy, tab. Nah, sekarang saya tutup dulu nih. Stop sharing. Oke. Sekarang saya akan buka Word. Jangan nulis dulu berarti. Buka Word. Ya. Wordnya mana? Nah, ini Word. Oke. Udah ada? Udah ya? Nah. Di Word-nya Word kosong. Jadi Word, nah, saya kan ngomong misalnya ini pembelajaran fisika misalnya, pembelajaran fisika, dalam pembelajaran fisika memerlukan misalnya ini, dalam pembelajaran fisika diperlukan, nah, misalnya apa nih, kemampuan analisis matematik misalnya, matematika. Ini menurut siapa? Nah, kayak referen tadi, referen tuh. Ini ada insert citation. Tuh. Nah, kamu lihat ini. Melisa. Lihat belum? Lihat, Prof. Halo? Nah, ini kan ada gambar ini. Hapus, Del. Nah, Del, copy yang tadi. Paste di sini. Nah, klik balikin lagi, dia dapat ini. Nah, tuh, Huda et al. Gitu. Terus berikutnya misalnya, saya mau tambahkan, saya ambil lagi dari sini dengan cara yang sama tadi. Nah, ini misalnya, nah, ini saya copy lagi dari Mendeley kayak tadi, buka lagi Word-nya, ya, ini klik, nah pasti dia berubah, jadi edit citation, yang itu yang tadi ini paste di sini, nah, di sini, baru sini oke. No, gitu. Jadi menurut Basuki dan Huda. Jadi kalau saya buat referensi di sini daftar pustaka tuh, nah tinggal lihat di insert bibliografi tuh udah tuh. Nah, ini kalau apa? Sekarang misalnya, oh ini saya akan ganti bukan ini kan stylenya American
psikologi dan seterusnya ya, FPA orang nyebutnya. Saya ganti dengan IE3, ganti aja sini. Rubah dia tuh 1-2. Gitu. Jadi nggak usah diputar balik lagi. Ya. Nah, itulah cara buat referensi. Itu kalau pakai Mendeley. Nah, nanti kamu cari belajar lagi dengan EndNote atau Zotero. Tuh. Terserah, langsung aja, nggak usah pakai IE3, pakai apa terserah. Dia maunya apa jurnalnya. Tuh. Ya. Silakan kalau ada nanya. Ini nanti kalau perlu PPT-nya. PPT atau PPT bacanya. Ya. Nanti saya kirim ke SD kalau perlu, kalau enggak ya nggak usah. Perlu, Prof, perlu. Hah? Tumben kamu ngomong perlu, nanti saya kasih ke Hesti aja. Yang saya tahu kan nomornya nomor Hesti. Nomor Polisa saya nggak tahu, jadi saya nomor Hesti aja yang tahu ya. Gitu. Siap. Jadi, nanti saya kirim ke Hesti. Silakan kalau ada yang nanya. Belajar tuh sebentar, penting ngerti. Kasihan dosennya, bulan puasa kan. Ya, silakan kalau ada yang nanya. Pirgia, mau nanya Pirgia, saya nggak mau pakai Nuke lah. Nuke tuh teman saya laki-laki, kan Nuke namanya. Ya, jadi saya nggak mau manggil kamu Nuke lah, sama dengan teman saya yang laki-laki itu. Seangkatan saya dulu namanya Pak, Nuke, ada Nuke. Sampai sekarang bersahabat dengan saya ya. Itu. Oh gitu. Ya Pak, boleh manggil Ya. Virgia juga sama aja ini. Apa? Ada trinya sama kamu. Iya, tuh. nggak apa-apa, Pak. Pirgi, Angela, Rosi. Kamu dipanggilnya apa? Rosi? Angela Pak, bukan Angela. Angela. Oh, saya manggil Pirgi aja. Ini satu-satunya orang yang manggil Iya. Pirgi saya. Ya. Yang lain manggilnya Iya, Angela. spesial Saya buat manggilnya Bapak. Pirgi. Ya, Pirgi. Ya. Si Hesti juga saya panggil Tini nanti. Hesti Gustini kan panggil Tini aja. Holisa panggil Holis aja, Holis. Ya, Holis. Kamu panggilnya apa, Holisa? Macem-macem, Pak. Apa macam-macam itu? Saya apa aja? Dipanggil Bude, Pak. Holis. Hah? Kalau Bude. sama anaknya Hesti dipanggil Bude. Nama kamu dipanggilnya apa? Isa? Kalau di rumah, no. Holi, Orang Banten, Pak. Hol, apa hole? Hole itu lubang ya? Kamu Asal Bapak Holis aja, bahagia Holis. lah, panggil saya apa aja. ya. Ya, Butini ya. Hesti bingung kita panggil Butini. Ya, Bro. Ya, Hesti ya. Ya. Ya, Bro. Si ini mana? Nggak kelihatan si Tiara. Biasanya suka muncul mana si Tiara itu. Bapak mana Tiara? Saya Pak, ada Pak. Ngumpet dia, Prof. Kamu kok menghilang dari Mau sebar undangan, Prof. dari penglihatan saya. Hah? Madrasah. Madrasah mau sebar undangan. Ah. Si Tiara Prof, tadi Apa, sayanya Prof? belum presensi. Telat. atau tahu absen masih bisa Tiara nggak nih? dipingit, Prof. Kenapa dia menikah? Amin ya Rabbal Alamin. Tiara. Itu doa yang baik. Tiara, karena Tiara kan Nah. belum nikah, Prof. Jadi otomatis mau nikah. Saya itu waktu itu kan dapat undangan Tiara. Saya nyangka kamu gitu. Nanti Jadi- Prof, Tiara sama Prof. Doain aja dulu, Prof. Iya. Ya bagus lah. Ya Pak Baban tuh Tiara tuh pengen nikah tuh kamu. Siapa Yang nikah belum, Pak dibantu? Baban? Sudah punya anak 3, Prof. Siapa? Saya, Bapak. Jangan ngomong anak dulu. Nanti lah ngomong anak mah. Oh, Ya Hesti ya. Prof, Ya, ada yang Tiara titip tuh. salam, Prof. Kenapa Bujia ini? Bujia ya? Titip salam, Prof. Ya.
Udah ya Prof ya, absen Wahyu tadi Prof. Udah, yang setelah saya cek lagi Wahyu terus siapa lagi? Barangkali yang masuk Iya. nih. Si ini ada nggak? Krisna, Prof. Bentar. Krisna Bayu ada? Ada, Prof. Terus apa lagi nih? Wahyu tadi Prof. Hah? Wahyu Fatihah. Udah. Makasih Prof. Yang izin cuma ini aja kan? Niken? Iya, Niken tadi izin. Udah. Ya udah nih, bisa save lah. Makasih Prof. Aduh. Yang maaf lagi. Ya, baik ya. Tadi ngabsen dulu. Masih ada yang ditanya? Polis? Sah? Sudah Prof, aman. Nah, sekarang udah ingat lagi kan medalenya? Sudah. Nah, terus saya nanti yang kamu buat itu yang kemarin, yang Canva segala macam, coba ubah menjadi artikel. Ya, pustakanya cari dengan cara tadi. Cari dengan cara tadi. Kalau itu buku, kalau itu cari buku seperti itu. Kalau apa itu, saya kirim dulu nih ke mumpung ingat, mumpung nyala komputer saya. Saya kirim ke Ibu Tini ya. Siap, Bapak. Ya, Ibu Tini namanya. Sini, Winnie Biti.
Ya, sudah saya kirim ke Hesti ya. Nah, di kamu Hesti ya. Tiara nanti jangan nanya ke Holisa, hanya ke Bu Hesti gitu ya. Filenya di Pak Baban nggak ada, adanya di Bu Hesti filenya. Baik, Pak. Ya, ya itu saya kira untuk kuliah hari ini. Nanti kamu cari tracer bukunya, tracer apa, jurnalnya, ya, jadikan jadi artikel. Nanti sebelum submit, saya lihat dulu tuh artikelnya, saya baca dulu. Tuh. Memang harus kalau artikel harus offline ya, agak repot kalau online. Saya harus lihat diksinya seperti apa. Karena nanti, nah kamu tulis saja untuk nulis artikel abstraknya past tense. Sudah kan udah satu ya. Abstraknya past tense, introduction-nya present, metodenya past tense, research and discussion-nya past tense. Tapi kalau ada merefer hasil penelitian orang menjadi present, gitu. Conclusion-nya past tense. Pokoknya dua itu aja, past tense dan present. Jadi tahu Holisa past tense? Apa itu past tense tuh? Tiara. Past tense itu apa tuh? Past tense itu apa past tense? Masa kerja lampau. Jadi tulisnya past tense ya, lampau. Artinya kenapa dia past tense? Artinya sudah dikerjakan. Ya. Nah, makanya nanti saya baca dulu. Nah, supaya nanti artikelnya minimal Sinta 3. Ya, Sinta 3. Kalau Holisah masuk ke Sinta 2, dijamin sama saya nilainya A. Ya, kalau Sinta 2. Tuh. Ini saya standarnya dulu. Pokoknya minimal Sinta 3. Sinta 3 itu B+. Ya, B+. Nanti saya tambahin dengan jurnal-jurnal tugas-tugas lain, misalnya kanvanya seperti apa, kan absennya, itu baru B+. Kalau sering hadir, ada tugas-tugasnya dikumpulin menjadi A, gitu, A-. Ya, kalau misalnya Sinta 2, publish Sinta 2, minimal A-. Itu ya, A-. Tugas-tugasnya kumpulin hadiran baru jadi A. Tuh kan cepet tuh nilainya kan. Gampang kan Holisa? Bukan HKI kalau saya. Publikasi. Nah, nanti saya lihat dulu artikelnya seperti apa. Ya. Sinta saja Sinta. Bukan cinta ya Holisa. Sinta. Ya Tiara. Bukan cinta. Tapi Sinta, Rama dan Sinta. Bukan Bayu, Krisna Bayu dan Sinta, bukan. Rama Dan Tiara. ya. Krisna Bayu dan Tiara. Tuh, baru nyambung kan? Baru saya sambungin tuh. Tuh. Soalnya waktu itu saya dapat undangan tuh. Misal saya bikinnya jurnal pengetahuan alam, itu sudah dipastikan di Sinta berapapun ada. Kemarin cuman lihat Kamu ada di Sinta bisa nggak 3, cara nyari Sinta Sinta? 4. Nih, cara nyari Sinta begini. Sinta, waduh jadi nambah waktu saya. Sinta, ini bukan nggak boleh bilang insya Allah ya kalau saya. Kamu harus paham. Yang saya bidik bukan hatinya. Jadi kalau belajar itu yang dibidik itu pikirannya. Kalau pikiran itu dua jawabannya. Bisa atau tidak. Tapi kalau saya sedang bidik hatinya, tuh, jawabannya dua. Jawabannya cuma satu, sorry. Insya Allah. Gitu. Yang saya bidik itu pikiran kamu, bukan hati kamu. Ya, Tiara ya. Makanya jawabannya bisa atau tidak.
Jadi kalau kamu jawabnya Holiso insya Allah, berarti saya sedang membidik hati kamu. Padahal saya sedang membidik otak kamu. Gitu. Harus tahu itu. Jadi kita itu ngajar itu bukan sedang membidik hati, membidik pikiran. Muncul namanya kognisi. Itu. Kognisi itu bukan ada di hati, di pikiran. Makanya jawabannya 2, bisa atau tidak. Kalau yang ditembak hatinya itu kan keimanan. Baru jawabnya insya Allah. Cuma 1 jawabannya, insya Allah. Insya Allah bisa, insya Allah tidak. Kan itu. Kan 2 insya Allah. Tapi ada ujung-ujungnya jika Allah mengizinkan. Kan begitu ya, Bu Tini. Ya. Oke, sekarang saya lihat. Jadi saya bukan anti insya Allah. Yang sedang saya bidik tuh pikiran kamu. Oke, sekarang lihat ini. Ini tuh. Buat kamu Sinta Jurnal. Sinta Jurnal. Tuh. Begini. Nih. Kamu lihat Lisa? Lihat, Prof. Nah, kamu kelihatan Sinta 3. Sinta 3 tuh, gede, paling gede bulutannya tuh. Ya enggak? Di sini kamu disebutkan apa? Pembelajaran? Pengetahuan alam. Apa itu? IPA maksudnya? Iya. Ya ilmu pengetahuan alam tuh bilang sini. Ilmu pengetahuan alam. Oh, jurnalnya tuh. Nggak ada. Atau pembelajaran IPA kali. Pembelajaran IPA. Tuh. Kan IPA banyak tuh. Tuh, yang 1. Pembelajaran IPA. Jurnal, di Sinta 3. Ya kamu nggak bisa begitu ngomongnya. Jadi sini harus jelas. Kamu apa nama jurnalnya. Itu. Nah, nama jurnalnya kamu apa? Misalnya apa? Teknologi pendidikan misalnya. Teknologi pendidikan. Kamu kan sedang bicara teknologi kan? Teknologi pendidikan. Tuh. Banyak tuh teknologi pendidikan. Tuh. Ada berapa? Cuman berapa? Sinta 3. Ya gitu cara-caranya. Ada malah. Kamu cari di sini clue-nya. Ya, kamu mau jualan apa? Nah, misalnya apa nih? Media pembelajaran. Itu pembelajaran aja. Banyak kalau pembelajaran tuh. Kamu carinya pembelajaran. Tuh. Yang umum. Ya. Di sini kamu cari yang kecil ininya. Nah, ini cari itu kamu jurnal pendidikan dan pembelajaran. Jurnal IPA nih, ada kamu nih. Jurnal IPA. Mana nih? Nih. Jurnal IPA Universitas Syekh Kuala. Tuh dapat saya. Buka websitenya. Tuh. Yang ini. Tuh. Jurnal IPA dan pembelajaran IPA. Tuh. Tuh. Ya kan? Tuh. Carilah sama kamu sendiri. Tuh ya. Kayak tadi carinya. Nah, kamu jangan cari yang impact-nya besar. Cari yang impact-nya kecil. Harus nyadar. Harus nyadar bahwa kamu belum bagus, belum hebat. Kalau kamu sudah
udah bagus ya visibilitasnya, terbacaannya, boleh naik tuh. Impact-nya nambah gitu. Tuh, ya. Nah, kamu harus belajar dari sekarang. Belajar publikasi. Nah, nanti kalau udah jadi misalnya artikelnya kasihkan saya, nanti siapa pendampingnya supaya nanti untuk backup kamu di jurnalnya. Gitu. Ya, kalau sendiri kamu nggak ya, cuman ketok-ketok pintu aja. Assalamualaikum aja nggak bakalan jawab tuh. Kalau sendiri. Terus ada dulu siapa yang sudah punya indeks. Gitu. Misalnya di TP siapa yang sudah punya indeks. Misalnya Bu Isti, nanti saya gabungkan dengan Bu Isti. Mungkin dengan saya gitu. Hesti kan karena fisika dengan saya nanti. Siapa yang IPA-IPA itu? Nanti dengan saya kemungkinan. Yang umum nanti dengan Bu Isti, dengan Bu Cucu, nanti saya carikan. Gitu. Yang sudah punya, yang dosennya sudah punya H indeks. Ya. Yang setahu saya Hesti ini fisika. Nanti bisa dengan saya. Tiara kamu apa? Matematika SD. bukan sih? Iya. Matematik. Iya, Matematik. Nah, matematik juga bisa dengan saya tuh kalau matematik. Kalau Lisa kamu apa IPA? IPA, tata surya. IPA ya. Iya. IPA lah kamu kok pakai tata surya segala. Iya, Terus IPA. Jurnalnya IPA, materinya tata surya. Iya, dia kan bidang kamu IPA berarti. Kan kamu bisa dengan saya. Pak Wawan tuh IPA saya lihat kemarin. Nah, Krisna kan apa seni ya? Seni Krisna budaya. Bayu, Seni budaya. seni budaya. Berarti dengan Bu Isti itu. Bu Yani apa? Saya ini Prof, kayak pengembangan begitu, teknologi informasi, Oh, kayak TIK. bisa Bu Isti bisa Bu Isti bisa Bu Cucu tuh. Gitu maksud saya. Cari dosen yang sudah punya Pak, kalau HID. misalkan bimbingan konseling, Pak mau nanya, kalau Bisa. misalkan bimbingan konseling BK gimana bisa. tuh? Bu Isti kan BK. Dia kan multidisipliner. Bu Isti. Dia kan ke Pak Udan tuh. Berarti kan deket-deket ke BK lah ya. Kamu BK, Virgi. Iya, iya Pak BK. Ya, nanti dengan Bu Isti itu. Nanti coba saya gabung-gabungkan deh. Ya cari gitu. Iya. Supaya nanti manakala ngetok atau assalamualaikum ada yang jawab. Gitu. Kamu kan nanti ngelamar ke jurnalnya, tapi nanti yang isi yang registrasinya kamu itu ya. Lainnya untuk menguatkan aja. Mungkin nanti setelah Lebaran lah atau saat bulan puasa mau nggak enak bulan puasa. Ini masuk seminggu lagi kan? Ya, Esti. Iya Prof. Minggu depan masih masuk nggak? Masih masuk minggu depan. Terakhir minggu depan di bulan puasa. Terakhir ya. Ya. Oke, kalau gitu di kuliah hari ini kita cukup sampai sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Izin buat. Assalamualaikum. Ya, filenya di Hesti ya. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih.